Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Mudah-mudahan channel ini terus memberikan nuansa-nuansa manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini terus memberikan manfaat serta beberapa informasi-informasi yang penting dan menarik untuk Anda semua. Apakah Anda pernah melihat kepada langit luas dan maha luas di malam hari? Tentunya ketika Anda memandang angkasa luas, Anda pasti bertanya-tanya, siapa manusia pertama kali yang pernah menembus bumi, kemudian pernah mengitari angkasa? Apakah Amerika? Apakah Cina? Apakah Rusia? Jawabannya tentunya berasal dari negara Eropa. Salah satu negara adidaya ini dulunya bernama Uni Soviet dan sekarang berganti nama menjadi Rusia. Kosmonot yang berhasil menembus bumi pada waktu itu tercatat dalam sejarah bernama Yuri Gagarin. Yuri Gagarin ini adalah salah satu kosmonot dari Rusia. Kemudian beliau berhasil mengitari angkasa selama lebih kurang 108 menit. Kemudian nama Yuri Gagarin ini tercatat sepanjang sejarah umat manusia, menempatkan beliau dalam deretan-deretan orang yang terkenal sepanjang sejarah yang berhasil menembus petala bumi. Kemudian beliau pada waktu itu sangat dielu-elukan dan sangat terkenal oleh masyarakat dunia karena prestasi umat manusia pada waktu itu terus berkembang dan terus ingin menggali ada apa saja misteri-misteri yang ada di luar angkasa sana. Kemudian pada waktu itu berkembang juga salah satu negara adidaya pada waktu itu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling berlomba-lomba untuk mengitari luasnya alam semesta, terkhusus ruang angkasa ini. Kemudian jika kita hubungkan pada masa lalu di mana presiden kita pertama Insinyur Soekarno itu adalah presiden yang sangat memegang teguh ilmu pengetahuan dan juga beliau terkenal dekat dengan Uni Soviet. Kemudian ketika kita hubungkan kedekatan Uni Soviet dan Presiden Soekarno pada waktu itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Presiden Soekarno pada waktu itu tertarik untuk proyek luar angkasa? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita keluar angkasa dan kita putar dulu intronya. Pada tanggal 12 April 1961, sejarah mencatat ada seorang kosmonot dari Uni Soviet yang bernama Yuri Gagarin. Kemudian beliau pernah menjelajah dan menjadi manusia pertama yang menjelajah luar angkasa sekitar 108 menit. Kemudian beliau ini menjawab pertanyaan umat manusia sekaligus membuat langkah besar umat manusia untuk menembus bumi. Kemudian pada waktu itu eksplorasi luar angkasa terus digaungkan oleh seluruh dunia. Di salah satunya adalah di beberapa negara adidaya termasuk Amerika Serikat dengan proyek Apollo dan juga Uni Soviet dengan proyek Sputniknya. Yuri Gagarin ini berhasil melintasi angkasa luar sekitar 108 menit dengan pesawat Vostok 1. Kemudian singkat cerita Yuri Gagarin ini terkenal dan tersebar beritanya ke seluruh jagat dunia pada waktu itu. Tak terkecuali negara kita Indonesia yang pada waktu itu merupakan negara yang baru berdiri, baru merdeka dan masih hijau, masih seumur jagung pemerintahan yang ada di Indonesia. Tetapi karena pada waktu itu Presiden Soekarno, Presiden Republik pertama kita, itu sangat memegang teguh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan yang berhubungan dengan dunia nuklir, dunia kuantum dan juga keantariksaan, maka Presiden Soekarno pada waktu itu pernah bertemu Yuri Gagarin di Jakarta dan mengundang beliau secara eksklusif. Kemudian beliau juga karena saking perhatiannya terhadap dunia antariksa dan kagum terhadap Yuri Gagarin, pada waktu itu Pak Karno memberikan penghargaan terbesar pada waktu itu disebut dengan penghargaan bintang Mahabintang ya, bintang Adipura pada waktu itu. Kalau tidak salah seperti itu penghargaannya. Itu merupakan penghargaan bergengsi pada zaman itu. Kemudian walaupun Pak Karno ini dikenal sebagai orang yang dekat dengan Uni Soviet pada waktu itu, dan Pak Karno juga pada waktu itu merupakan orang pertama Indonesia yang meletakkan fondasi-fondasi untuk mengeksplorasi luar angkasa pada waktu itu. Sehingga bisa dikatakan Presiden Soekarno ini selain dekat dengan pemimpin Uni Soviet pada masa lalu, beliau juga melakukan hubungan-hubungan internasional dengan pendekatan-pendekatan yang secara masif terkhusus kepada Presiden John F. Kennedy pada waktu itu.
Karena pada waktu itu dunia sedang gencar-gencarnya melakukan eksplorasi perkembangan luar angkasa. Kemudian pada waktu itu Pak Karno juga sangat antusias bagaimana caranya agar bangsa Indonesia terlibat terhadap pengembangan serta eksplorasi luar angkasa. Kalau di Uni Soviet ada Sputnik, kalau di Amerika Serikat ada Apollo. Nah, pada waktu itu Pak Karno walaupun Indonesia masih seumur jagung usia kemerdekaannya, tetapi Pak Karno dengan bangganya mengatakan bahwa Indonesia kalau ingin menjadi negara maju harus mempunyai landasan pacu sendiri untuk pesawat ruang angkasa atau pesawat ulang-alik. Indonesia harus punya infrastruktur tersendiri, terutama sumber daya manusianya yang memadai. Nah, kalau kita tarik rentetan sejarah dari Presiden Soekarno yang sangat cinta terhadap kemajuan ilmu dan teknologi, apalagi terhadap pengembangan eksplorasi luar angkasa, maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa LAPAN, ya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang kita kenal seperti sekarang ini, itu adalah sumbangsi pemikiran besar dari Pak Karno. Ya, jadi Pak Karno itu sangat besar dan sangat peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, apalagi yang berhubungan dengan tema-tema luar angkasa. Kenapa? Beliau itu pada waktu itu, selain beliau ingin mengubah mindset bangsa pada waktu itu yang masih percaya tentang tahayul, beliau itu senang untuk mengimbangi antara sains dan mitos pada waktu itu, sehingga masyarakat Indonesia pada waktu itu yang notabene masih dalam tanda kutip pendidikannya masih belum terlalu tinggi, kemudian perkembangan ekonominya juga masih belum memadai. Bung Karno juga ingin bangsa Indonesia yang besar ini terlibat untuk pengembangan proyek luar angkasa. Bayangkan betapa besarnya pemikiran revolusioner beliau pada waktu itu. Kemudian kalau kita telusuri lagi bahwa satelit angkasa pertama milik Indonesia yang bernama satelit Palapa itu tidak bisa kita lepaskan dari sumbangsi Pak Karno, sumbangsi pemikiran Pak Karno yang bisa membuat satelit Palapa pada waktu itu. Ya, walaupun beda beberapa tahun dari Pak Karno, ya, tapi Indonesia harus bangga pada waktu itu. Ada planetarium yang juga didirikan oleh Pak Karno walaupun kecil-kecilan. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa Indonesia sekarang ini kok serasa stagnan dalam pengembangan proyek luar angkasanya? Bahkan Indonesia ini agak sedikit kalah dari negara-negara tetangga kita terkait dengan pengembangan eksplorasi luar angkasa. Sebut saja negara Vietnam yang sudah sangat sedemikian maju. Kenapa? Padahal Indonesia itu kan negara kepulauan. Jadi kalau misalkan negara kepulauan, otomatis Indonesia itu membutuhkan citra satelit yang bagus untuk merekam semua kegiatan yang ada di bumi, terkhusus yang ada di Indonesia. Padahal secara geografis Indonesia itu diuntungkan. Kenapa bisa demikian? Kok seperti stagnan eksplorasi luar angkasa atau proyek luar angkasa yang ada di Indonesia ini? Karena di Indonesia itu minim sekali infrastruktur, yang mana infrastruktur itu belum memadai di Indonesia. Kemudian kenapa kok sepi orang-orang yang mau berinvestasi terhadap pengembangan luar angkasa atau proyek luar angkasa di Indonesia? Ya karena kembali lagi sumber daya manusianya di Indonesia itu masih belum cukup memadai, sehingga kalau dipaksakan ya khawatir di Indonesia itu tidak cukup berkembang negaranya, ya, berbeda dengan negara-negara yang sudah maju seperti India, China, atau juga Vietnam, ya, negara tetangga Indonesia itu. Nah, jadi kalau kita asumsikan bahwa Pak Karno itu merupakan presiden yang super revolusioner pada masanya, ya, beliau selain terkenal sangat bijak, sangat berkarisma, beliau juga dekat dengan negara adidaya pada waktu itu, dekat dengan Uni Soviet, dekat dengan Amerika Serikat, John F. Kennedy dan juga pemimpin Uni Soviet pada waktu itu. Tetapi seolah-olah kalau kita tarik di zaman milenial ini, ya, gaung antara dulu zaman Pak Karno dengan gaung yang ada di sekarang terkait dengan eksplorasi luar angkasa seolah lesu, ya, nggak begitu berkembang lagi. Ya mungkin karena isu-isu politik atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas marilah Indonesia ini harus bangkit lagi. Karena biar bagaimanapun cita-cita Pak Karno dulu, Indonesia walaupun awal-awal kemerdekaan itu menginginkan terlibat langsung dalam eksplorasi luar angkasa. Ya, tidak pandang bulu siapa bangsanya, tetapi ya kita harus banggalah karena Pak Karno itu meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip Indonesia sebagai bangsa yang besar harus terlibat dalam eksplorasi luar angkasa.
Ya, mari dengan adanya video ini kami berharap bahwa ada generasi-generasi penerus bangsa yang berkontribusi secara konkret untuk pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Tidak lagi memecah belah, tidak lagi mengkafir-kafirkan, tidak lagi mengatasnamakan golongan-golongan tertentu, tidak ada lagi pengkultusan antara organisasi-organisasi. Mari kita bersatu untuk terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, terutama yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga eksplorasi luar angkasa sesuai dengan cita-cita founding father kita, yaitu Bung Karno Sang Putra Fajar. Pernah sesekali Bung Karno itu melihat komet Halley, tetapi orang-orang Jawa pada waktu itu, karena Pak Karno ini kan orang Jawa, mengira bahwa komet Halley itu merupakan sebuah benda langit yang bertuah, padahal tidak begitu. Nah, akhirnya ketika ada fenomena-fenomena langit seperti itu, Pak Karno itu ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, itu bukan benda yang bertuah, tetapi itu bisa dijelaskan secara sains, bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Itu hanyalah komet, benda langit yang berekor, nggak ada hubungannya dengan hal-hal mistis, nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau kelenik-kelenik. Jadi beliau itu sangat antusias dan sangat menaruh harapan besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi bukan seperti sekarang. Entah kenapa orang Indonesia sekarang ini kok mereka masih beranggapan bahwa ada beberapa benda-benda yang bertuah dihubung-hubungkan dengan hal-hal mistis. Padahal kalau kita telusuri lagi, itu sebetulnya bisa dijelaskan secara sains. Walaupun sebenarnya kita hidup berdampingan antara alam fisika dan juga alam metafisika. Demikian video ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya agar kita senantiasa untuk terus progres maju ke depan untuk memikirkan bagaimana berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan negeri ini. Tentunya dengan kerjasama yang baik, dengan integritas yang baik, mari kita jadikan negeri ini menjadi negeri yang disegani oleh negeri-negeri yang lain. Mudah-mudahan menjadi kenyataan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.